Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan muhassinat maknawiyah. Di antara bentuk muhassinat maknawiyah itu ada yang disebut dengan attibak. Apa itu attibak? Attibak huwa adapun attibak al-jam'u ialah mengumpulkan atau menghimpun baina maknaya ini di antara dua makna mutaqabila ini yang bertentangan keduanya, yang berlawanan keduanya. Jadi yang dinamakan tibak itu adalah mengumpulkan dua makna, yang mana dua makna ini saling bertentangan satu sama lain, saling berlawanan satu sama lain. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum rukud. Wa tahsabuhum dan menduga kamu hum terhadap mereka, ashabul kahfi, aiqadhan bangun, wahum padahal adapun mereka rukudun ialah tidur. Mahalu syahid di dalam ayat ini yaitu lafadz aiqadhan dan rukud. Aiqadhan maknanya adalah bangun, sementara rukud maknanya adalah tidur. Nah, bangun dan tidur ini merupakan dua makna yang saling berlawanan satu sama lain. Nah, aiqadhan wa hum rukud ini dikumpulkan, dihimpun dalam satu kalimat, ya, dihimpun dalam satu kalimat, dan aiqadhan dan rukud ini maknanya satu sama lain bertentangan. Dah, ini disebut dengan attibak. Contoh lain, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, dan akan tetapi siapa sebagian besar manusia la ya'lamuna ialah tidak tahu mereka. Ya'lamuna tahu mereka atau mengetahui mereka zahiran terhadap sesuatu yang tampak minal hayati dunya dari kehidupan dunia. Mahallu syahid di dalam ayat ini yaitu la ya'lamun dan ya'lamun. La ya'lamun dan ya'lamun ini artinya yang pertama la ya'lamun tidak mengetahui dan ya'lamun artinya mengetahui. Dan tidak mengetahui dan mengetahui ini merupakan dua makna yang mana satu sama lain bertentangan atau berlawanan. Nah, dua makna ini kemudian dihimpun dalam satu ungkapan, dalam satu perkataan, ya, dalam satu perkataan, dan ini merupakan bentuk atau dinamakan dengan attibak, yaitu menghimpun dua makna yang saling bertentangan dalam satu perkataan, dalam satu ungkapan. Ini disebut dengan attibak. Kemudian wa minat tibaki ialah sebagian dari attibak, bentuk attibak al-muqabalatu adapun muqabalah. Sebagian dari bentuk attibak itu ada yang disebut dengan muqabalah. Apa yang dinamakan muqabalah? Wa huwa dan adapun muqabalah ayyuta ialah didatangkan,
bimaknaya ini apa dengan dua makna, au aksar atau lebih, summa kemudian yu'ta didatangkan bima apa dengan sesuatu yuqabiluh yang bertentangan apa ma atau yang berlawanan apa ma dalika terhadap maknaya ini au aksar tersebut alat tartibi secara berurutan. Jadi di dalam muqabalah itu yaitu ada dua makna atau lebih ya yang disebutkan di awal, kemudian kemudian disebutkan sesuatu yang bertentangan dua makna dengan dua makna yang disebutkan di awal tersebut. Ini secara berurutan. Ini biar lebih jelas kita langsung ke contoh. Contohnya nahu qauli seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran." Maka hendaknya menangis mereka qalilan sedikit, wal yabku dan hendaknya falyadhaku ini kebalik ya. Falyadhaku maka hendaknya tertawa mereka qalilan sedikit, wal yabku dan hendaknya menangis mereka katsiran banyak. Mahallu syahid di sini yaitu pertama falyadhaku ya qalilan wal yabku katsiran. Falyadhaku ini lawannya adalah wal yabku. Sementara qalilan lawannya adalah katsiran. Nah, falyadhaku dan qalilan ini merupakan dua makna yang disebutkan di awal. Kemudian ya di akhir ya setelahnya atau bukan di akhir tapi setelahnya disebutkan secara berurutan yang masing-masing bertentangan dengan yang sudah disebutkan di awal. Apa yang bertentangan dengan aku yaitu waliyabku. Apa yang bertentangan dengan kolilan yaitu kathiron. Dan ini disebut dengan al-muqabalah. Ini bentuknya al-muqabalah itu seperti itu ya. Ada dua makna atau lebih disebutkan di awal, kemudian setelah itu disebutkan yang bertentangan secara berurutan. Nah, ini seperti di dalam contoh ayat ini. Wa minhu dan ialah sebagian dari at-tibak at-tadbiju adapun at-tadbij. Ada yang disebut dengan at-tadbij. Apa yang dinamakan at-tadbij? Wa huwa dan adapun at-tadbij at-taqabuluh ialah pertentangan atau perlawanan baina al-fadil alwani di antara lafat-lafat yang menunjukkan pada makna warna. Jadi ada lafat yang menunjuk pada makna warna ya, pada makna warna. Sayang mana satu sama lain ini bertentangan. Misalnya menyebutkan putih kemudian menyebutkan hitam. Nah, ini disebut dengan at-tatbij dan ini merupakan bentuk dari at-tibak juga. Kakolihi seperti perkataan syair, taradda siyabal mauti humron fama ata. Taradda memakai siapa dia, seseorang, siyabal mauti terhadap pakaian kematian, humron dalam keadaan merah, merahnya darah maksudnya ini. Fama ata maka tidak datanglah terhadap siyabal maut al-lailu apa malam, illa kecuali wahia adapun siyabal maut min sundusin ialah dari sutra halus, hudu min sundusin khudrin ya, ini khudrin bukan khudru, illa kecuali wahia dan adapun siyabal mauti min sundusin ialah dari, oh ini jadi khobar berarti ya kalau dibaca khudru ya, illa kecuali wahia dan adapun siyabal mauti min sundusin dari sutra huduru ialah menjadi hijau, ialah berwarna hijau. Ini mahalu syahid di dalam syair ini yaitu kata humron dan khudru. Humron ini merupakan lafadz yang menunjuk pada makna warna yaitu warna merah. Khudru merupakan lafadz yang menunjuk pada makna hijau. Dan makna merah atau warna merah ya dan warna hijau ini satu sama lain berlawanan.
Jadi tatbij ini perlawanan di antara warna, di antara lafadz yang menunjuk pada warna. Ini yang disebut dengan at-tajbij. Dan at-tajbij ini termasuk bagian dari at-tiba. Kemudian di antara muhassinat muhassinat maknawiyah ada yang disebut dengan al-idmaj. Apa itu al-idmaj? Al-idmaju ayyudammina, ialah mengandung kalamun apa perkataan, sikoh yang disampaikan apa kalam, limakna terhadap suatu makna, maknan akhor terhadap makna yang lain. Maknan akhor ini maf'ul bihi dari ayyudammina. Ada perkataan yang mana perkataan ini mengandung suatu makna. Namun di dalam makna perkataan ini mengandung makna yang lain. Nah, ini yang disebut dengan al-idmaj. Ini disebut dengan al-idmaj. Jadi ada perkataan mengandung suatu makna, namun di dalam makna ini mengandung makna yang lain. Nah, ini disebut dengan al-idmaj. Nahu qauli Abi Thayyib, seperti perkataan Abi Thayyib. Uqallibu fihi ajfani, membolak-balikkan aku fihi di dalam lail, ajfani terhadap kelopak mataku, ka'anni seakan-akan aku, a'uddu menghitung aku biha dengan ajfani, alad dahri atas masa, al-dzunuba terhadap dosa-dosa. Fa innahu maka sesungguhnya qauli Abi Thayyib, dhammanah ialah mengandung apa qauli Abi Thayyib, wasfal laili bituli terhadap pensifatan malam dengan panjang, juga mengandung asyikayata terhadap ratapan, minad dahri dari masa, minad dahri dari masa. Jadi tujuan atau makna utama dari syair Abi Thayyib ini adalah ingin mensifati malam itu panjang. Kenapa panjang? Yaitu karena sedang duka, tidak bisa tidur, dalam keadaan sedih. Sehingga orang yang dalam keadaan sedih di waktu malam dan tidak bisa tidur, ini malam itu menjadi panjang. Nah, ini maknanya. Cuman di balik makna ini ada mengandung makna yang lain. Apa itu makna yang lain? Yaitu asyikayata minad dahri, yaitu meratapi masa yang telah dia lewati, yang mana masa ini penuh dengan az-dzunuba, ya, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dia meratapi itu. Jadi makna kedua yang masuk pada makna pertama itu yaitu asyikayata minad dari. Makna pertama adalah wasful laili bitul. Sementara makna kedua yang masuk pada makna pertama ini adalah asyikayata minad dahri, yaitu meratapi masa. Ini yang disebut dengan al-idmaj. Wa minal idmaji, dan ialah sebagian dari al-idmaj, ma adapun sesuatu, yusamma yang dinamakan apa ma, bil istitba'i dengan istitba. Di antara bentuk al-idmaj itu ada yang disebut dengan istitba. Apa itu istitba? Wahuwa, dan adapun istitba, al-madhu ialah memuji, bisyai'in dengan sesuatu, ala wajhin atas cara atau jalan, yastatsbi'u yang mengiringi apa wajah, al-madhah pada pujian, bisyai'in akhar dengan sesuatu yang lain. Yang dinamakan istitba itu adalah memuji sesuatu. Nah, pujian terhadap sesuatu itu diiringi atau mengiringi atau diikuti dengan pada pujian yang lain. Memuji sesuatu yang diikuti pada pujian pada sesuatu yang lain. Ini disebut dengan dengan istitba. Contohnya, kaqaulil khawarizmi, seperti perkataan khawarizmi. Samhul badihati laisa yumsiku lafzahu faka'annama alfaduhu min malihi. Samhul badihati, adapun kedermawanan orang yang cepat paham. Badiha ini adalah suratul fahmi, cepat paham.
Adapun kedermawanan orang yang cepat paham, laisa ialah tidak ada apa samhul badihah, yumsiku ialah menahan atau mengekang siapa al samhul badihah, lafzahu terhadap lafadznya samhul badihah atau orang ya ini ya. Kita kembalikan kepada orang saja atau badihah ya, orang yang cepat paham. Fakaan nama maka seakan-akan alfaduhu adapun lafat-lafatnya al-badihah min malihi ialah sebagian dari hartanya al-badihah. Artinya ada orang yang cepat paham. Nah, orang yang cepat paham ini kedermawannya dianggap dermawan kalau dia itu bisa menjelaskan apa yang dia pahami kepada orang lain. Dia memberikan pemahamannya untuk disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu juga ikut paham. Itu samhul badiha. Kedermawanan orang yang cepat paham itu, yang cerdas itu seperti itu. Nah, fakaan nama alfadhu bin malihi, ya, ini merupakan bentuk diikuti pujian yang lain. Ya. Seakan-akan lafadznya itu min malihi. Nah, orang yang cepat paham itu dan dia menyampaikan pemahamannya kepada orang lain itu disebut dengan orang yang dermawan. Kemudian kedermawanannya itu seakan-akan ya juga diikuti oleh kedermawanan dalam masalah harta, gitu ya. Dalam masalah harta. Nah, alfaduhu min malih ini merupakan lanjutan. Pujian lanjutan. Pujian utamanya adalah untuk memuji ya orang itu tidak pelit dalam masalah ilmu, tidak pelit dalam masalah ilmu. Nah, pujian lanjutannya yang mengikuti adalah dia juga tidak pelit di dalam masalah harta. Artinya sama-sama dermawan. Ya, gitu ya. Madahahu memuji siapa Khawarizmi hu terhadap al-mamduh orang yang dipuji bitola kotil lisani dengan cekatannya lisan ala wajhin atas jalan atau cara istatsba'a mengikuti apa wajah madhahu terhadap pujian al-mamduh istatsba'a yang mengikuti apa wajah madhahu pada pujian al-mamduh bil karomi dengan karom dengan kedermawanan di dalam masalah harta. Ini ya. Ini jadi pujian ikutannya itu adalah al-karam fil mal, yaitu dermawan dalam masalah harta. Nah, ini disebut dengan istitsba. Dan itu termasuk bagian idmaj. Dan idmaj ini termasuk bagian dari muhassinat maknawiyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.